warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas sinyal sistem kelompok C di sini akan mempresentasikan tentang penerapan metode fast Fourier transform dalam pembangkitan kualitas tampak wajah maling sepeda motor, di mana dari program yang kami buat ini penerapannya akan secara real time, di mana bisa diterapkan dalam beberapa jenis pemfilteran pada wajah manusia. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Fahri dengan NIM 23191020118. Masuk pada penjelasan deteksi wajah, di mana deteksi wajah adalah teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi wajah manusia dalam gambar atau video, di mana deteksi wajah ini merupakan salah satu aplikasi krusial dalam bidang pengolahan citra komputer dan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi lokasi wajah manusia dengan gambar atau video yang dimiliki. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fahrizal. Selanjutnya adalah filter IIR atau Infinite Impulse Response. Filter IIR adalah filter digital yang memiliki umpan balik dan menghasilkan respon impuls yang tak terbatas. Filter ini sangat efisien dalam hal penggunaan sumber daya karena hanya memerlukan koefisien yang sedikit untuk menghasilkan filter dengan karakteristik tertentu dibandingkan dengan filter FIR atau Finite Impulse Response. OpenCV adalah pustaka open source yang sangat populer dalam pengolahan citra dan visi komputer, dibuat untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi visi komputer dalam berbagai platform seperti Python, C++, dan Java. OpenCV menawarkan berbagai alat dan algoritma untuk mendeteksi objek, menganalisis gerakan, dan memproses gambar dan video. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noval Islami dengan nilai 6. Jadi berikutnya itu library NumPy adalah pustaka fundamental untuk komputasi ilmiah dari Python yang menyediakan struktur data array multidimensi yang efisien dan berbagai fungsi untuk operasi matematik dan statistik. NumPy sangat berguna dalam pengolahan citra digital, di mana gambar dapat dipandang sebagai array angka yang mewakili nilai piksel. Next. Selanjutnya yaitu library Matplotlib. Matplotlib adalah pustaka visualisasi data yang sangat populer dalam Python yang digunakan untuk membuat grafik statis, animasi, dan interaktif. Pustaka ini memudahkan pengguna untuk menetapkan data dalam berbagai format grafik seperti garis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita. Selanjutnya itu DQuery atau Double-Ended Query adalah struktur data yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujungnya secara efisien. Dalam konteks pemrograman dengan OpenCV, DQuery sering digunakan untuk mengelola data dalam algoritma pemrosesan citra dan video yang memerlukan akses cepat ke elemen-elemen yang terletak di kedua ujungnya. Next. Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor teks modern yang handal yang dirancang oleh Microsoft untuk mendukung pengembangan perangkat lunak di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Editor ini tidak hanya ringan tetapi juga fleksibel dengan dukungan langsung untuk bahasa pemrograman populer seperti JavaScript, TypeScript, dan Node.js. Selain itu, fungsionalitasnya dapat diperluas dengan ribuan plugin yang tersedia melalui marketplace Visual Studio Code dan memungkinkan dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Python, Go, Java, dan PHP. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM akhir 1019.
Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart penelitian, di mana kita mulai dari rumusan masalah, terus masuk ke studi literatur, pembuatan filter, pengolahan data, lalu penyesuaian data, apakah iya atau tidak. Ketika tidak, akan kembali lagi kepada pembuatan filter, sampai menemukan titik di mana data itu sesuai. Setelah itu kita ambil analisa hasil, membuat laporan, dan selesai. Selanjutnya, flowchart prinsip kerja. Dimulai dari input coefficient smoothing, inisiasi program, mendeteksi dan tracking wajah tanpa filter, dan menggunakan filter. Hasil outputnya yaitu menampilkan grafik hasil tracking tanpa dan menggunakan filter. Lalu selesai. Ya, selanjutnya masuk ke blok diagram. Ya, dimulai dari input coefficient smoothing, lalu difilter dengan IER atau IR. Kemudian outputnya tracking wajah tanpa filter dan menggunakan filter. Kemudian ada output kedua yaitu output grafik dari tracking wajah tersebut. Selanjutnya ini ada data percobaan yang telah kami ambil. Jadi untuk selanjutnya ini ada data percobaan yang telah kami ambil. Jadi pada proyek kali ini ada sistem pelacakan wajah untuk maling. Jika menggunakan koefisien smoothing 0,1, maka hasil tracking wajah dari maling tersebut itu tidak seperti di filter. Jika menggunakan koefisien smoothing 0,9, maka pelacakan sistem wajah maling itu akan stabil tapi akan melambat. Jadi terlalu banyak koefisien smoothing juga tidak bisa men-tracking wajah maling secara cepat. Lalu jalan tengahnya yaitu mengambil koefisien smoothing 0,6 atau tengah-tengahnya, yaitu dapat men-tracking wajah maling secara stabil dan juga dapat mengikuti kecepatan wajah maling. Jadi koefisien smoothing 0,6 ini merupakan salah satu koefisien smoothing yang sering digunakan dalam proyek deteksi wajah maling. Selanjutnya ada analisa rumusan masalah pertama. Lopez filter merupakan filter yang sering digunakan dalam aplikasi fast tracking karena kemampuannya melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi seperti ria atau noise yang sering muncul pada sinyal masukan. Dengan meredam perubahan mendadak atau fluktuasi yang tidak relevan, Lopez filter membantu menghasilkan pergerakan yang lebih stabil dalam pelacakan wajah. Next. Rumusan masalah 2. Pada percobaan ini, praktikan dapat melihat hasil setelah dan sebelum difilter. Pada tabel 4.1, praktikan dapat melihat di mana grafik berwarna hijau adalah grafik sinyal sebelum difilter dan grafik yang berwarna biru adalah grafik sinyal setelah difilter. Pada saat program diberi koefisien smoothing lalu dijalankan, maka laptop akan membuka kamera sebagai perangkat keras yang digunakan untuk mendeteksi wajah. Next. Baik, selanjutnya akan saya menjelaskan analisa dari rumusan masalah ketiga, yaitu dari percobaan pertama dengan menggunakan koefisien sebesar 0,1. Pada percobaan pertama smoothing diberikan nilai kecil yaitu 0,1, menghasilkan efek yang kurang optimal pada proses tracking wajah. Lalu pada percobaan ketiga dengan koefisien 0,9 menghasilkan koefisien yang lebih besar. Hasil tracking wajah menunjukkan gerakan yang jauh lebih halus dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagus Rahmat. Oke, untuk selanjutnya yaitu percobaan kedua dengan menggunakan koefisien smoothing dengan bernilai 0,6. Pada percobaan ketiga ini nilai koefisien smoothing diatur pada tingkat sedang yaitu 0,6. Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa nilai smoothing yang seimbang dapat mengatasi kekurangan dari kedua percobaan sebelumnya. Next.
Perkenalkan, saya Diosipo Caksono dengan NIM 70. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang didapat dari kelompok kami, dari analisa kelompok kami, yaitu yang pertama, low pass filter merupakan filter yang cocok digunakan dalam aplikasi face tracking. Karena low pass filter merupakan filter yang melewatkan gelombang frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi atau riak pada gelombang, sehingga face tracking dapat berjalan dengan stabil. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 4.1 dengan koefisien smoothing 0,6. Yang kedua, pada percobaan ini data mentah diambil dari koordinat posisi wajah yang terdeteksi oleh Darasket. Ya, lalu difilter menggunakan nilai saat ini dan sebelumnya sesuai dan bergantung sesuai nilai koefisien smoothing. Hal ini juga sesuai dengan konsep filter IIR, yaitu feedback. Oleh karena itu, hasil grafik setelah difilter menjadi lebih halus atau stabil dibanding sebelum difilter. Yang ketiga, ketika nilai koefisien smoothing yang diberikan besar, maka hasil gerakan pada pendeteksi wajah akan stabil, namun ada kekurangan gerakan untuk menangkap wajah, geraknya melambat. Namun ketika diberi nilai koefisien smoothing yang kecil, saat menangkap wajah akan membuat pergerakan tidak stabil. Oleh karena itu, solusi terbaik yaitu mengambil nilai tengah agar pergerakan dan saat menangkap wajah lebih stabil. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami, selanjutnya akan memasuki ke bagian program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Femas Ahmad dengan NIM akhir 037. Jadi di sini saya akan melanjutkan program dari deteksi wajah yang kami gunakan. Jadi deteksi wajah yang kami gunakan ini sangat cocok untuk digunakan dalam deteksi wajah maling itu. Yang pertama di sini ada import CV, CV2 ini open CV yang digunakan untuk ini inisialisasi kamera, lalu ada NAMPI ini digunakan untuk perhitungan, lalu ada MIP ini digunakan untuk menampilkan grafik, lalu juga ada import DQ collection ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Di sini ada parameter filter IR yang berupa alfa. Alfa ini jika alfanya 0,1 koefisien smoothing atau pada filter IR sendiri itu sama saja tidak difilter. Jika menggunakan koefisien smoothing atau alfa ini 0,6, maka ini akan lebih stabil dan juga kecepatannya dapat sama seperti tanpa difilter. Jika menggunakan koefisien smoothing 0,9, maka yang terjadi deteksi wajah akan terlalu stabil dan juga kecepatan tidak bisa sama dengan wajah jika bergerak. Maka dari itu koefisien smoothing yang paling cocok digunakan yaitu koefisien smoothing 0,6. Nah, di sini juga ada filter IIR. Filter IIR ini merupakan filter yang menggunakan feedback dari nilai sebelumnya dan juga feed forward dari nilai yang sekarang. Output dari nilai sekarang itu juga digunakan dalam filter IIR. Di sini ada juga inisialisasi kamera yaitu menggunakan CV2, lalu juga kita menggunakan face cascade yaitu model deteksi wajah dari hard cascade. Ya, di sini kita tidak perlu menginputkan wajah kita, namun otomatis sudah bisa karena kita sudah menggunakan model dari face cascade itu sendiri. Nah, ini sangat cocok digunakan untuk deteksi maling sendiri, terutama deteksi wajah maling. Lalu di sini juga ada variabel untuk posisi wajah, lalu ada buffer untuk data grafik, dan jadi data grafik ini disimpan sementara untuk dijadikan nilai grafiknya. Lalu ada setup matplotlib, ini digunakan untuk grafiknya, inisialisasi grafik, ini inisialisasi grafik, lalu juga jika tidak mendeteksi wajah, maka grafik itu akan berhenti. Ini ada rumusnya. Untuk yang biru itu menggunakan kotak biru itu merupakan deteksi wajah yang telah difilter. Kotak hijau itu merupakan deteksi wajah yang belum difilter. Nah, jika program ini kita play,
Jadi koefisien smoothing yang tadi itu menggunakan 0,1. Yang terjadi tidak ada perbedaan antara deteksi wajah tanpa filter dan juga setelah difilter karena menggunakan koefisien smoothing yang kecil yaitu 0,1. Nah, jika menggunakan koefisien smoothing 0,6 maka yang terjadi adalah jika menggunakan koefisien smoothing 0,6 maka dapat dilihat perbedaannya saat saya diam maka deteksi wajah yang berwarna hijau ini terdapat lagging atau newt-newtan. Jika yang setelah difilter menggunakan filter IR yang berwarna biru ini terlihat stabil, lalu juga saat saya bergerak kecepatannya juga dapat mengikuti. Oleh karena itu koefisien smoothing 0,6 ini sangat cocok digunakan untuk aplikasi deteksi wajah yang menggunakan filter IR. Lalu juga di sini ada jika saya bergerak ke kanan atau ke kiri, maka grafiknya yang bertambah itu grafik koordinat X. Jika saya bergerak ke atas ke bawah, maka yang bertambah itu koordinat titik Y. Lalu jika saya menggunakan koefisien smoothing 0,9, yang terjadi adalah deteksi wajah yang biru ini terlalu stabil dan juga tidak bisa mengikuti pergerakan dari wajah saya. Nah, dapat dilihat jika wajah saya bergerak dengan cepat, maka kotak biru ini akan tertinggal dan tidak bisa mengikuti pergerakan cepat dari wajah saya itu sendiri. Oleh karena itu, koefisien smoothing yang terlalu besar itu juga tidak dapat mengikuti pergerakan dari wajah. Nah, koefisien smoothing yang terlalu besar ini juga tidak cocok digunakan dalam aplikasi deteksi wajah maling. Oleh karena itu, koefisien smoothing yang paling cocok digunakan dalam implementasi deteksi wajah maling itu koefisien smoothing 0,6 pada filter IIR. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.